Perkenalkan nama saya Alif Wirasena Nugroho. Jadi, kali ini saya mewakili kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis sistem dan kebijakan kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya PPT ini disusun oleh anggota-anggota kelompok 3 yaitu ada Fatihah Iza Tunisa, ada Nabila Nurul Agustin, ada Mbak Anissa Ayu Ardian, ada Mas Fadil Muhammad Ilham, dan saya sendiri Alif Wirasena Nugroho. Jadi kita sekarang akan membahas analisis ekosistem kecerdasan artifisial di Korea Selatan. Nah, Korea Selatan itu merupakan salah satu negara yang maju yang mengimplementasikan kebijakan penggunaan kecerdasan artifisial atau AI secara sistematis. Negara ini juga dikenal sebagai pemimpin dalam teknologi digital dan telah mengintegrasikan AI dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan hingga industri wisata. Nah, ekosistemnya itu ada strategi nasional kecerdasan buatan Korea Selatan, yaitu Korea Selatan sampai meluncurkan strategi nasional AI pada tahun 2019 untuk menjadi kekuatan AI global pada 2030. Fokus utama strategi ini mencakup pengembangan teknologi, penerapan lintas sektor AI plus X, AI X, dan penciptaan ekosistem yang etis dan manusiawi. Pemerintah juga mendorong penguatan SDM dan infrastruktur, termasuk pusat data dan pelatihan talenta AI. Nah, pemerintah juga melakukan investasi dalam layanan publik berbasis AI. Nah, pemerintah Korea menginvestasikan lebih dari 500 juta USD untuk menerapkan AI dalam layanan publik seperti kesehatan, keadilan, dan administrasi. Teknologi AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan memberikan solusi cerdas dalam pengambilan keputusan publik. Nah, pemerintah Korea juga mengadakan AI Seoul Summit 2024. Jadi AI Seoul Summit 2024 menegaskan peran Korea Selatan sebagai pemimpin AI global. Lewat Seoul Declaration, negara-negara sepakat mengembangkan AI secara etis dan aman. Korea juga memperkenalkan AI Framework Act sebagai model regulasi modern berbasis kepercayaan dan kolaborasi internasional. Ya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Nabila Nurul Agustin. Materi selanjutnya adalah analisis kebijakan kecerdasan artifisial KA di Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini merupakan salah satu negara maju yang sudah mulai mengusulkan regulasi AI. Nah, Korea Selatan ini menjadi urutan kedua negara yang sudah mengusulkan regulasi AI setelah Uni Eropa. Korea Selatan udah mengajukan peraturan perundang-undangan sejak tanggal 21 Januari 2025 kemarin. Undang-undang ini akan berisi 43 pasal dan membutuhkan waktu 1 tahun pemerintah Korea untuk mempersiapkan diri yang kemudian akan disahkan pada tanggal 22 Januari 2026. Nah, undang-undang tentang AI di Korea Selatan ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi hak-hak masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, memperkuat daya saing nasional Korea Selatan di bidang AI. Yang keempat, menentukan persyaratan untuk membangun kepercayaan selama proses pengembangan AI. Nah, kebijakan atau undang-undang yang sudah dibuat oleh Korea Selatan itu mencakup 3 hal, yaitu pembentukan sistem organisasi, di mana Korea Selatan akan membentuk membentuk kelompok organisasi untuk mengatur regulasi tentang AI mereka. Nah, contohnya pendirian Komite Presiden untuk AI dan Lembaga Penelitian Keamanan AI. Yang kedua ada investasi pemerintah dalam pengembangan AI. Jadi pemerintah ini akan mendukung pengembangan industri AI
Misalnya berinvestasi untuk pengembangan dan penelitian, pembentukan data untuk pelatihan AI, serta pusat data AI. Nah, yang terakhir, pemerintah akan membuat undang-undang perlindungan tentang AI yang mungkin beresiko tinggi, contohnya seperti AI generatif, dengan pembentukan dasar-dasar AI yang aman dan terpercaya. Nah, peraturan atau perundang-undangan yang sudah dibuat, itu mencakup, yang pertama ini adalah kebijakan organisasi yang sudah ditulis berdasarkan undang-undang. Yang pertama ada transparansi, yaitu organisasi yang menyediakan produk atau layanan AI harus memberitahu pengguna dengan jelas bahwa AI bahwa hasil yang mereka dapatkan berasal dari sistem AI. Yang kedua ada keamanan. Jadi organisasi itu harus dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi resiko di seluruh siklus hidup AI. Jadi organisasi atau organisasi yang bergerak di Korea Selatan akan membangun sistem manajemen risiko yang memantau dan memungkinkan respon terhadap insiden AI dan buktinya harus diserahkan kepada Menteri Sains di sana. Nah, eh, peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat ini juga mencakup organisasi-organisasi yang mungkin berada dalam pasar Korea Selatan. Nah, ini juga diatur dalam undang-undang yang tadi. Yang pertama adalah penyampaian bukti bahwa organisasi mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko sepanjang siklus hidup AI dan menetapkan sistem manajemen risiko AI. Nah, yang kedua, organisasi di luar Korea ini harus memastikan apakah organisasi itu menyediakan produk atau layanan AI yang termasuk dalam definisi AI berdampak tinggi. Nah, yang ketiga, kalau misalnya organisasi itu menyediakan produk yang masuk ke dalam dampak AI berdampak tinggi, perwakilan harus memastikan bahwa langkah-langkah tertentu sudah dipenuhi dan akan dilaporkan ke Menteri Sains mereka. Nah, apa sih itu kebijakan AI berdampak tinggi di Korea Selatan? Jadi, sistem AI yang sudah ditetapkan dalam industri-industri yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kehidupan manusia, hak asasi, dan keselamatan fisik. Banyak sektor-sektor ini yang akan mungkin terpengaruh oleh penggunaan AI. Nah, jika sistem di sektor-sektor penting ini mengalami gangguan atau kesalahan, dampaknya bisa sangat besar terhadap manusia dan kesejahteraannya. Jadi dibuat regulasi AI berdampak tinggi. Nah, langkah-langkah penting yang harus dilakukan organisasi yang memiliki produk atau layanan AI berdampak tinggi. Yang pertama ada menyusun dan menerapkan rencana manajemen resiko. Yang kedua, menjelaskan mengenai hasil akhir sistem AI, termasuk kriteria dan data pelatihan yang sudah digunakan. Yang ketiga ada mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan bagi pengguna. Yang keempat ada menerapkan mekanisme pengawasan manusia terhadap sistem. Yang kelima mempersiapkan serta menyimpan dokumentasi untuk menunjukkan keamanan dan keandalan sistem kepada pemerintah. Nah, dari kebijakan-kebijakan Korea Selatan tadi, kita dapat mengambil beberapa kebijakan yang dapat kita adaptasi di Indonesia. Yang pertama ada pembentukan Lembaga Nasional untuk Koordinasi Kebijakan AI. Nah, mungkin Indonesia ini perlu eh, sebuah lembaga yang akan mengatur kebijakan-kebijakan AI seperti yang sudah dilakukan Korea, misalnya menyusun kebijakan AI secara nasional, mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, mengawasi dan mengevaluasi dampak penggunaan AI di masyarakat. Pokoknya lembaga ini yang akan mengatur sistem kebijakan AI di Indonesia.
Yang kedua ada dukungan pemerintah terhadap ekosistem AI. Ini juga sangat penting eh, karena untuk melakukan pengembangan AI dibutuhkan dukungan pemerintah dalam berbagai sektor. Contoh-contohnya pendanaan riset dan inovasi teknologi AI, penyediaan open dataset nasional sebagai data pelatihan AI-nya, kemudian pendirian pusat data AI Indonesia sebagai infrastruktur strategis, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada regulasi khusus untuk AI yang berdampak tinggi, seperti Korea Selatan tadi. Jadi ada regulasi tambahan untuk AI yang memiliki layanan berdampak tinggi. Nah, regulasi ini harus mencakup prinsip-prinsip etika, hak asasi manusia, akuntabilitas, serta kewajiban organisasi dalam mengelola resiko AI. Yang keempat, ada kewajiban transparansi dan keamanan sistem AI. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepercayaan politik terhadap teknologi yang digunakan dalam pelayanan dan pengambilan keputusan. Nah, jadi ini harus pemerintah harus membuat transparansi bahwa keamanan atau kebijakan yang mereka buat adalah transparan dan uh, untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, jadi organisasi penyedia sistem AI, baik lokal maupun asing, harus diwajibkan untuk mungkin menginformasikan pengguna jika layanan melibatkan sistem AI, membangun sistem manajemen risiko AI, menyediakan dokumentasi teknis atau keamanan dan keandalan sistem. Yang terakhir, memastikan adanya pengawasan manusia dalam penggunaan AI. Yang kelima, cakupan ekstrateritorial bagi perusahaan asing. Nah, peraturan ini juga harus dibuat untuk organisasi atau perusahaan yang akan berada di pasar Indonesia. Yang pertama, mungkin menyediakan layanan atau produk AI di pasar Indonesia. Yang kedua, ada menggunakan data warga negara Indonesia dalam pelatihan AI mereka dengan aman dan transparan tadi, sesuai dengan undang-undang yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wardian. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis ekosistem kecerdasan artifisial di Indonesia. AI sudah mulai diterapkan di berbagai sektor Indonesia, mulai dari logistik, SDM, pendidikan, hingga keamanan cyber. Indonesia berencana mengakselerasi inovasi kecerdasan AI dengan strategi nasional baru untuk menumbuhkan ekosistem AI. Dibantu oleh Prof. Hamman Riza untuk mendalami strategi nasional tersebut. Yang pertama ada Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, yaitu Stranas KA dari tahun 2020 hingga 2045. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT sekarang bergabung ke BRIN telah menyusun strana yang mencakup prinsip etika AI seperti transparansi, keadilan, akuntabilitas, keamanan, dan privasi. Lalu fokus pada pengembangan AI di 5 sektor prioritas. Pertama, kesehatan, kedua, reformasi birokrasi, pendidikan, dan riset ketahanan pangan, serta mobilitas kota pintar. Selanjutnya ada rancangan regulasi dan keterlibatan pemerintah. Beberapa kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembentukan regulasi AI yaitu Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika, lalu ada menyusun SNI terkait AI termasuk aspek keamanan dan etika. Tantangan regulasi etika AI Indonesia itu belum adanya UU khusus tentang AI, masih berbentuk pedoman, strategi dan rancangan, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri tentang risiko dan etika AI, perkembangan teknologi yang sangat cepat melebihi kecepatan regulasi, serta perlu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil. Upaya kolaboratif dan internasional kebijakan Indonesia itu Indonesia mulai berpartisipasi dalam forum internasional seperti OECD Principle on AI, UNESCO Recommendation of the Ethics of AI yang telah diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Regulasi mengenai etika penggunaan AI di Indonesia masih dalam tahap awal. Meski sudah ada strategi nasional dan rencana penyusunan regulasi,
perlu percepatan dalam implementasi aturan yang tegas dan jelas, serta keterlibatan lintas sektor agar AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan kecerdasan artifisial di Indonesia. Yang pertama ada Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial tahun 2020 hingga 2045. Lalu kebijakannya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 disusun oleh BPPT kini BRIN. Fokus utamanya adalah untuk pelayanan publik, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, kesehatan, ketahanan pangan, dan mobilitas dan smart city. Tujuannya untuk mendorong pemanfaatan AI untuk mendukung transformasi digital nasional serta menyiapkan SDM dan ekosistem riset AI. Lalu ada Peraturan Presiden Perpres nomor 95 tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE. Fokus utamanya itu digitalisasi layanan pemerintahan termasuk penggunaan AI untuk layanan publik yang efisien, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui teknologi. Setelah itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Fokus utamanya itu perlindungan privasi dalam pengelolaan data, termasuk data yang digunakan oleh sistem AI. Tujuannya untuk menjamin hak warga negara atas pribadi serta